لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ini kajian dari kitab khusus Manhajus Salaf fi Da'wah ila Allah, yaitu pokok-pokok manhaj salaf dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang akan yaitu samaya allati tutlaqu ala salaf. Jadi salaf itu adalah Rasul dan para sahabat. Ada pula yang mengartikan salaf itu adalah para sahabat dan para tabi'in. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, al-musammayat allati tutlaqu ala salaf, yaitu nama lain dari dakwah salafiyah. Tapi dikatakan di sini, kata penulis, wa ba'da ma'rifati makna salaf istilahan, dan setelah kita mengetahui makna salaf secara istilah, la budda minal isyara ila anna man sara ala hadzal manhaj alladhi alayhi as-sabiquna al-awwalun qad yu'inat binu'utin wa awsafin katsira. Maka harus atau seyogyanya kita atau memberi isyarat di sini kepada orang-orang yang berada di atas manhaj ini dan berjalan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelumnya dengan sifat-sifat yang banyak. Kullu hadhihi an-nu'ut wal awsaf tadullu ala haqiqatin wahidatin. Sifat-sifat ini pada hakikatnya mengarah kepada satu, mengarah kepada perkara yang satu. Wa hiya ittiba'u manhajis salaf, yaitu mengikuti manhaj salaf. Jadi kan banyak sifatnya, banyak namanya, cuma nama-nama tersebut itu kembali kepada satu, kepada kelompok yang satu. Bukan berarti dengan banyaknya nama kemudian kelompoknya banyak, tidak. Tapi kembali kepada kelompok yang satu. Faqad wasafahumun nabi biwasfil ghuraba, dan sungguh Nabi telah mensifati mereka para salaf ini dengan sifat yang pertama, yaitu al-ghuraba. Jadi nama mereka itu adalah al-ghuraba. Haitsu yaqul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim,
Nabi mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu mulai dalam kondisi gharib. Gharib itu asing. Tidak ada yang mengetahui sebelum itu, namanya gharib. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan dia akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Cuma perbedaannya, keterasingan yang pertama itu di tengah-tengah jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Mereka tidak paham tentang Islam, tidak ngerti Islam. Jadi mereka tidak paham Islam itu apa, agama Islam itu apa, nggak paham, asing. Sedangkan keterasingan yang kedua, yaitu keterasingan di tengah orang Islam itu sendiri terhadap sunnah Nabi. Jadi tidak, sangat asing, tidak mengerti bahwasanya yang diamalkan itu adalah sunnah. Karena mereka tidak pernah belajar tentang sunnah. Jadi ketika ada orang datang untuk menghidupkan sunnah, itu merasa itu terasa asing. Ya, terasa asing bagi sebagian besar kaum muslimin. Contoh misalkan kayak memanjangkan jenggot, kemudian celana di atas mata kaki. Lalu apalagi di antara hal-hal yang asing, seorang wanita yang berniqab, itu perkara-perkara yang asing. Ya, asing di tengah-tengah kaum muslimin. Merapatkan shaf. Antum tahu merapatkan shaf itu kapan juga? Dulu kan yang penting shafnya itu ya udah lurus. Tapi jarak antara satu orang dengan orang yang lain itu kan jauh. Tapi ketika kita ingin merapatkan shaf, banyak kaum muslimin itu merasa asing dengan hal itu. Sehingga ketika kita dekatkan kaki, mereka jauh. Dekatkan kaki jauh. Ujung-ujungnya mereka kayak upacara hari ini. Kan kalau upacara hari ini kan kakinya tidak boleh lebar jemaah kan, kecuali pas istirahat saja. Kepada pasukan istirahat di tempat, gerak gitu kan gitu dulu ya. Nah, hal-hal semacam itu tuh asing gitu loh. Termasuk di antara hal yang asing bagi kita juga, yaitu salat yang satu kali tasyahud itu duduknya tetap iftirash, tidak tawarruk. Sebagian kita dulu sebelum belajar itu terasa asing. Padahal riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang Nabi SAW itu kalau sholat, mau sholat wajib atau sholat sunnah, kalau tasyahudnya itu cuma satu kali, maka Nabi SAW itu paling sering, bahkan kebanyakan Nabi itu duduk secara iftirash, bukan secara tawarruk. Bukan secara tawarruk. Dan masih banyak hal yang kita itu asing di tengah-tengah kita, dan itu padahal merupakan sunnah Nabi SAW. Kayaknya antum harus coba-coba sekali gitu loh jemaah. Ya, coba-coba gitu kan. Contoh yang hal-hal yang aneh. Kalau ada seorang musafir jadi imam sholat isya, lalu dia mengqashar 2 rakaat salam, lalu kita disuruh sempurnakan sebagai jamaah yang mukim, itu asing bagi sebagian besar kaum muslimin. Padahal itu merupakan diantara sunnah Nabi SAW. Makan sambil duduk, minum sambil duduk, itu perkara yang asing. Makan pakai tangan kanan, itu perkara yang asing. Sehingga banyak sunnah-sunnah Nabi SAW itu yang asing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini yang perlu untuk dihidupkan. Oleh karenanya makna dari sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia melakukan sunnah yang baik di dalam agama. Sunnah yang baik itu maksudnya disebutkan oleh para ulama adalah dia menghidupkan kembali sunnah Nabi yang sudah ada, agar kaum muslimin familiar dengan sunnah tersebut.
Jadi bukan dia datang membuat sunnah baru, tapi dia menghidupkan sunnah yang ada. Dihidupkan kembali agar kaum muslimin itu tidak asing dengan sunnah tersebut. Maka dia dapat pahala. Demikian pula pahala orang yang melakukannya, dan tidak dikurangi sedikit pun pahala tersebut. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW melanjutkan hadis itu dengan menyebutkan fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang berada dalam keterasingan atau dia menjadi orang asing. Berarti dia orang terpilih. Ya, orang yang terpilih. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan sambungan dari hadis tersebut, siapa orang-orang asing itu? Yaitu an-nasu saluha inda fasadan nas. Yaitu mereka-mereka yang berada dalam kebaikan tatkala manusia berada dalam keburukan, kebid'ahan. Mereka sibuk dengan bid'ah, tapi kita berada dalam sunnah. Nah, ini yang pertama. Nama yang lain dari salaf itu namanya guroba. Ya, guroba. Bahkan sudah menjadi brand fashion itu ya. Betul ya? Ya, guroba. Kemudian dikatakan di sini, kama yusafu atba'u hadzal manhaj an-nabawi bi ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya juga nama lain dari salaf itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Itu sudah 3, salaf atau salafi, ghuraba, ahlus sunnah. Sudah 3. Kenapa mereka disebut dengan ahlus sunnah? Ahlu itu artinya orang yang dia diidentik dengan hal tersebut, makanya disebut dengan ahlus sunnah, karena dia identik dengan sunnah itu. Ya, adapun wal jamaah, kenapa mereka dikatakan al jamaah? Karena mereka senantiasa berada dalam jamaah kaum muslimin, berada dalam penguasa yang sah, bukan buat jamaah sendiri, jamaah tabligh misalkan, jamaah apa lagi, jamaah takfiri. Antum pernah dengar jamaah takfiri? Atau jangan-jangan antum pernah mantan jamaah takfiri? Dikit-dikit kafir. Ya. Dikit-dikit kafir, dan dia bangga loh mengkafirkan orang itu. Padahal mengkafirkan orang itu perkara yang berat. Ya. Berat. Tidak mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka kenapa urusan kafir mengkafirkan itu diserahkan kepada para ulama? Karena tidak mudah untuk menghakimi dan menghukumi orang itu dia telah kafir. Ini beda dengan jamaah takfiri. Dikit-dikit kafir. Nah, coba lihat pemikiran-pemikiran seperti itu kemudian muncul, menyebabkan negara kita akhirnya banyak terkena atau banyak chaosnya. Mulai dari bom, lihat bom pertama dulu, bom Bali, tahun berapa itu? Lupa saya. 2005 ya. Bom Bali 1, bom Bali 2, belum lagi bom Kuningan, di Surabaya bom Ngagel, bom Arjuno, banyak pengeboman di mana-mana. Itu muncul dari pemikiran-pemikiran takfiri itu tadi, karena mereka keluar dari pemimpin kaum muslimin. Nah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka diidentik dengan sunnah Nabi. Keseharian mereka itu menghidupkan sunnah, makanya mereka disebut dengan ahlus sunnah. Tidak hanya dari sisi pakaian mereka dikatakan ahlus sunnah. Kita ini kebanyakan sebatas pada casing doang dikatakan ahlus sunnah, padahal tidak demikian. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang tercermin sunnah itu dari penampilannya, dari perkataannya, dari ibadahnya, dari akidahnya.
Itu disebut dengan sunnah. Jadi bukan hanya sebatas mengaku sebagai sunnah sementara akidahnya jauh dari sunnah, amalannya jauh dari sunnah, keilmuannya jauh dari sunnah. Gimana Anda akan mengatakan diri Anda ahlus sunnah sementara akidah Anda menyelisihi sunnah Nabi? Nabi mengatakan Allah di atas, tapi Anda mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Tidak match sekali dikatakan sebagai ahlus sunnah. Ya. Taib. Demikian pula pengamalannya, amalan-amalan yang dikerjakan, itu amalan yang ada dalilnya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, para sahabat, bukan amalan buat sendiri. Masuk ke dalam amalan itu zikirnya, wiridnya. Kita mengikuti Nabi SAW, bukan buat sendiri. Baru dikatakan ahlus sunnah. Dan yang paling utama, mereka dikatakan ahlus sunnah itu adalah akidahnya. Akidahnya harus mengikuti akidah Nabi SAW, akidah para salaf. Apa diantara benang merah antara akidah salaf dengan akidah yang menyimpang? Satu, dalam masalah kepemimpinan. Yang kedua, dalam masalah sifat-sifat dzatiyah Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, yaitu masalah pelaku dosa besar, menghukumi pelaku dosa besar. Ini diantara tiga benang merah yang menjadi jurang pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi kalau ingin lihat orang ini akidahnya ahlus sunnah, ketika dia meyakini Allah di atas, coba tanya, gimana sih kamu terhadap penguasa? Kalau dia bilang, oh Pak Prabowo, kemudian Mas Gibran itu togut, nah ini sudah takfiri itu, khawarij itu. Bahaya orang seperti ini. Apalagi dia mendeklarkan, selalu di mana-mana dia ngomong seperti itu. Maka ini sudah menunjukkan dia jauh dari ahlus sunnah. Nah, makanya disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan jamaah tadi kita berada dalam payungnya jamaah kaum muslimin, tentu dalam hal ini adalah penguasa kaum muslim. Taib. Yaqul Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan wa minal ma'lum bid darura, maka di antara perkara yang perlu untuk dipahami, liman tadabbarul kitab was sunnah, bagi orang-orang yang mentadabburi Al-Quran dan sunnah, wa mattafaqa alaihi ahlus sunnah wal jamaah, dan apa-apa yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Jadi disepakati oleh ahlus sunnah, bukan disepakati oleh ahlul ahwa. Boleh dikatakan di sini. Wa yaqulu Syatibi, berkata Imam Syatibi, fi wasfihim bi ahli sunnah wa man adahum bi ahlil bidah, yaitu menyebutkan tentang sifat ahlus sunnah ketika disifatkan mereka dengan ahlus sunnah dan selain mereka dengan ahlul bidah. Wa tutlaqus sunnah fi muqabilil bidah, yang mana sunnah itu merupakan lawan dari bid'ah. Fulan ala sunnah, fulan di atas sunnah. Kapan fulan di atas sunnah? Idza amila ala wifqi ma alaihi nabi, apabila dia beramal yang mana amalan tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, maka dia dikatakan ahlus sunnah, dia dikatakan alas sunnah. Kalau dia melakukan amalan yang amalan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun fulan ala bid'ah, ketika fulan dikatakan di atas bid'ah, kapan orang ini dikatakan fulan di atas bid'ah? Idza amila ala khilafin dzalik, apabila dia melakukan amalan yang menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Contoh, seorang berkurban, ya, seorang berkurban Idul Adha, dianjurkan kurban itu setelah khotib turun di atas mimbar. Ini sunnah. Tapi ketika seorang berkurban sebelum khotib naik ke atas mimbar, dia sudah berkurban duluan, maka dia berada di atas kebid'ahan. Karena dia menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Contoh yang lain, dalam masalah wudu, bahwasanya sunnah Nabi SAW dalam masalah wudu dimulai dari wajah, lalu tangan, kepala, lalu kaki, lalu dia membalik kaki, kepala, tangan, baru wajah. Maka pengamalan dia yang menyelisih apa yang diajarkan Nabi itu bid'ah. Itu bid'ah. Maka dia tidak pantas dikatakan sebagai ahlus sunnah. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itu mereka berada di atas sunnah, bahwa amalan mereka itu sesuai dengan apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun ketika mereka menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia dikatakan di atas bid'ah. Kemudian berikutnya nama lain, kama yusafu haula'i bi ahlil athar, mereka disifati dengan ahlul athar. Jadi mereka disifati dengan namanya ahlul athar. Wa ahlul haq atau ahlul haqqi. Jadi ahlul athar, ahlul haqqi, wa ahlul hadis, dan juga ahlul hadis. Jadi ada 3 di sini. Berarti sudah 5. Yang pertama tadi guraba, yang kedua ahlus sunnah wal jamaah, yang ketiga ahlul athar, yang keempat ahlul haqqi, dan yang kelima ahlul hadis. Ya. Apa yang dimaksud dengan ahlul athar? Athar itu adalah satu perkataan yang dinisbatkan kepada, baik itu kepada Nabi, kepada para sahabat, ataupun kepada para tabi'in. Itu asar. Jadi dia lebih luas cakupannya daripada hadis. Kalau hadis itu sesuatu yang dimutlakkan kepada Nabi SAW, baik berupa yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan. Jadi bedanya kalau asar sama hadis itu. Kalau hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi. Sedangkan asar itu lebih luas. Itu satu perkataan, satu perbuatan yang itu dilakukan oleh Nabi, para sahabat, atau para tabi'in. Jadi lebih luas cakupannya kalau asar. Maka sering kita dapati cuma perkataan misalkan begini, disebutkan dalam sebuah asar bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan. Nah, berarti kalau sudah dikatakan Umar bin Khattab berarti itu asar. Apakah boleh kita mengatakan disebutkan dalam sebuah asar Nabi SAW bersabda? Boleh, cuma ada bahasa yang lebih spesifik, yaitu hadis. Maka lebih diutamakan untuk menyebutkan dalam sebuah hadis, bukan dalam sebuah asar. Tapi kalau disebutkan dalam sebuah asar boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena cakupan asar itu lebih luas daripada hadis. Sedangkan hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW secara khusus, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan Nabi SAW. Adapun kenapa mereka dikatakan ahlul haq? Kenapa mereka dikatakan ahlul haqqi?
karena tidaklah mereka selalu mengikuti kebenaran yang bersumber dari dalil Al-Quran maupun Sunnah. Makanya mereka dikatakan ahlul haq. Ya. Adapun yang suka mengikuti selain daripada itu atau lawan daripada kebenaran, makanya mereka disebut dengan ahlul batil. Jadi kalau orang yang suka mengikuti kebaikan atau mengikuti kebenaran, itu namanya ahlul haqqi. Sedangkan mereka yang suka mengikuti kebatilan disebut dengan ahlul batil. Terus habis waktunya? Belum. Sampai jam berapa kita? Jam 1:30 ya? Ono kopi gitu. Terus ngantuk ya? Banyak jalan ditutup, jadi saya harus muter-muter dulu dari itu. Biasa 17 Agustus kan? Semoga negara ini merdeka yang benar gitu. Merdeka dari korupsi, merdeka dari syirik, merdeka dari khurafat, merdeka dari bid'ah. Ya, benar-benar merdeka gitu loh. Nah, banyak negara kita dapati negara ini sudah merdeka tapi belum bisa merdeka dari hal-hal tadi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sifat berikutnya atau nama yang lain, kama yusafu wa yun'atu ahlus sunnati bil firqatin najiyati wal mansurah. Mereka disifati dengan al firqah an najiyah. Ini yang keberapa berarti? 6. Dan yang ketujuh at-taifah al mansur. Jadi mereka punya nama at-taifah al mansur. Jadi namanya itu ada al-firqah an-najiyah, ada at-taifah al-mansurah. Istinadan lil ahadits ad-dalla ala hadhil awsaf al-adimah. Hal ini berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Zakaran Nabi iftiraqa ummatihi. Tatkala Nabi menyebutkan tentang perpecahan umatnya, bisababil bid'ah, disebabkan karena bid'ah wal ahwa dan mengikuti hawa nafsu. Summa hakama li ahli sunnah bin najah. Maka ahli sunnah digelarilah dengan an-najah, yaitu keselamatan. Dalam hadis Nabi mengatakan kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu, wahia al-jamaah. Itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Ya. Dan ingat hadis ini hadis ancaman, bukan hadis ta'yin, bukan hadis penetapan. Jadi kita diancam oleh Nabi SAW akan terjadi perselisihan di tengah umat ini. Satu masuk neraka, sisanya satunya masuk surga, sisanya masuk neraka. Ini ancaman, bukan sebagai ta'yin, bukan sebagai penetapan pasti. Tetapi kalau kita memiliki sifat-sifat seperti kelompok-kelompok yang menyimpang itu, kita bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Fahiya bifadlillahi najiyatun wa mansurun. Yang mana kelompok ini dengan keutamaan dari Allah, mereka dimenangkan dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Makanya mereka disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat.
Adapun al-mansurah taifah mansurah, kelompok yang selalu tertolong, ditolong oleh Allah Ta'ala. Allah akan selalu menolong, ya, memberikan pertolongannya kepada kelompok ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Nabi bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah. Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka akan berdiri tegak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Berarti dari sini kita bisa tahu ya, hanya satu kelompok, berarti sisanya itu mereka tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala. Hanya satu kelompok. Hanya satu kelompok. La yadurruhum man khadalahum aw khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah Ta'ala, sampai datang keputusan Allah. Keputusan Allah Ta'ala di sini adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan keputusan Allah di sini adalah sampai datangnya kematian. Ada pula yang mengatakan sampai datangnya hari kiamat. Kelompok ini tidak akan merasakan kemudaratan dari yang menyimpang, dari yang menyelisihinya. Wahum zahiruna 'alan nas, dan mereka termasuk orang-orang yang istilahnya zahirun, yang ditampakkan, yang ditenarkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah manusia. Makanya kita menjadi orang-orang yang dipandang dalam artian apa ya bahasanya ya? Jadi kalau kita mengamalkan ini, kita dilihat, kita dipandang, ya oposisi kok pakainya jubah ini kan. Akan selalu menjadi pusat perhatian. Kalau jenggotan gitu kan, akan menjadi pusat perhatian. Tapi nggak apa-apa lah, antum jadi punya fans ya mah. Antum diperhatikan tuh. Tak perhatikan dirimu setiap hari, jenggotmu semakin panjang. Alhamdulillah, ada yang perhatian toh. Jadi ini antum istrinya tidak perhatian, paling tidak teman-teman antum yang perhatian. Kamu ini jangan-jangan Wahabi. Alhamdulillah. Bila ya seperti itu. Ya. Itu ada yang lucu tuh. Jadi ada ikhwan kita jual nasi goreng. Si gorengnya kan orangnya kan jenggotan gitu loh. Dan memang orang ini dulu di Surabaya sudah ngaji belajar. Akhirnya pulang buka usaha sendirilah di Jember tempatnya. Nah itu kadang-kadang komentar-komentar itu kan lucu gitu kan ya. Komentar di video itu nasi goreng Wahaboy katanya. Nasi goreng Wahabi. Ya, jadi nasi goreng Wahabi. Dibalas sama dia, tidak apa-apa nasi goreng Wahabi, yang penting 15.000 dapat ayam suwir plus telur mata sapi katanya. Kan jarang-jarang toh nasi goreng dapat telur mata sapi sama ayam suwir dengan harga 15.000. Coba saya tanya sama antum kalau beli nasi goreng ada ayamnya sama telurnya berapa jam? 17, 15. Apalagi kalau makan di restoran, aduh, nasi gorengnya podo jamaah, nasi goreng kampung. Bedonya tok ya ditata tok gitu loh. Kesini ditata, ditaruh apa daun selada, terus plus kalau bahasanya orang-orang restoran tuh platingnya tok gitu loh yang beda. Sehingga pakai kertas nasi, pakai kertas minyak gitu kan. Yang ini pakai piring gitu loh. Sudah gitu disuguhkan di atas meja makan. Itu 45.000, 50.000. Ya kan? Coba beda itunya doang. Nah dia balas komentar itu dengan nggak apa-apa katanya. Nasi goreng Wahabi. Terus ada lagi komentarnya, hati-hati beli nasi goreng nanti ada jenggotnya yang rontok di situ katanya. Kadang-kadang banyak seperti itu. Ya itulah manusia ya. Ya, kalamun nas layan tahir.
Ucapan manusia itu tidak akan pernah selesai. Jadi tidak perlu terlalu digubris. Itu hanya akan merusak dakwah. Nah, tadi malam saya sampaikan di kajian bersama Ustadz Mufli itu, salah satu yang bisa merusak dakwah itu, ya, antum terlalu sibuk untuk masuk ke dalam ranah perdebatan. Nah, Ustadz Mufli punya istilah, ada istilah bagus, namanya jakarade. Tahu jakarade apa? Jarang kajian, rajin debat. Ah, ikut hati-hati. Atau ini jakarade gitu. Jarang kajian, rajin debat. Iki kajiannya jarang. Kajiannya jarang. Kajian tuh pas dauro tok gitu loh. Ono ustad kibar gitu tuh. Jadi dia pun diistilahkan dengan spesialisasi ikhwan kibar. Ikhwan kibar karena dia datangnya pada ustad-ustad besar. Jadi kalau ustad lokal nggak datang dia, bukan level. Apalagi kalau kajian rutin, nggak mau dia ikhwan kibar, kajian ustad besar gitu kan. Nah itu dia, ya. Kasih kopi. Kok ada hatinya? Loh, Pak Dodi mau kemana? Hah? Ambil kopi? Istimewa ya. Kalau kayak gini sampai asar kita kajian jam mana apa-apa. Ini setengah lagi dia. Anda tadi di jalan sambil tidur nyetir itu. Tak mau dulu ya. Insyaallah enak jamaah karena gratis masalah. Itu namanya kopi ora tuku. Nah, jadi kopi enak tuh kopi ora tuku. Nek masih beli tuh nggak enak ya. Tapi kalau nggak beli enak. Nah itu kondisi-kondisi orang itu sering seperti itu. Dicaci, biasa sudah, itu hal yang lumrah. Tapi cacian-cacian mereka itu tidak akan memudaratkan gitu loh. Sekarang mereka mencela, mencaci maki, apakah itu akan memudaratkan kita? Jawab sama sekali tidak. Justru kalau antum tanggapi orang-orang seperti itu, antum meladeni, dia malah besar kepala. Biarkan sudah. Antum doakan. Antum doakan agar dia dapat hidayah gitu kan. Bukan malah diladeni gitu kan. Kemudian antum terjatuh dalam debat kusir. Akhirnya di situ antum berdebat, antum sudah pakai hawa nafsu jadi. Ini sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan. Sampai datang kepada mereka keputusan Allah Ta'ala, dan mereka selalu menjadi pusat perhatian, menjadi zahirun, akan selalu ditampakkan oleh Allah Ta'ala di tengah-tengah manusia. Taib.
Wa inna manalu ahaqiyata hadzal ism linasratis sunnah wa da'wa ilaiha, dan mereka memperoleh nama ini ya, atau mereka memperoleh penyebutan ini karena mereka itu menolong sunnah Nabi. Mereka menolong, jadi menolong sunnah Nabi itu jamaah dengan kita menghidupkan sunnah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau antum ditanya gimana cara menolong sunnah Nabi, ya dengan mempraktekkan itu adalah cara kita menolong sunnah. Kita mempraktekkan, kita mencontohkan, kita melakukannya sehari-hari. Itu adalah cara kita untuk menolong sunnah Nabi SAW. Di samping itu wada'wati ilaiha, dan kita mendakwakan manusia kepada sunnah itu. Kita ajak pelan-pelan, jangan langsung kayak antum numpahkan air gitu loh. Pelan-pelan masukin satu centong gitu kan, supaya dia paham, ngerti. Karena kalau langsung memasukkan semuanya khawatir tidak sanggup untuk menerima. Antum ingin memberikan dia air 5 liter tapi bak penampungnya cuma 1 liter, nggak cocok. Ya, tidak cocok. Belum saatnya. Ketika nanti dia sudah memiliki bak lebih besar, ya, mungkin dia punya bak 10 liter dan yang antum akan berikan 5 liter, itu sudah siap untuk dia tampung. Tapi kalau untuk saat ini, apalagi orang-orang awam, mereka itu belum sanggup untuk menampung semua, butuh waktu. Mereka butuh waktu untuk benar-benar totalitas. Jadi masa transisi ada dari diri mereka, dari meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek menuju kepada kebiasaan yang meninggalkan kebidahan menuju sunnah, meninggalkan khurafat menuju tauhid. Itu butuh waktu, itu masa transisi. Itu masa transisi dan wajar. Bayangkan Nabi SAW saja ya, selama 13 tahun untuk melakukan transisi itu. Ketika pindah ke Mekah, ke Madinah baru di situ kemudian turun ayat tentang A, tentang B, tentang C. Karena dirasa itu masa yang sudah selesai, transisinya sudah selesai dan mereka sudah berada di atas akidah yang hak. Akidah yang hak. Makanya kemudian Nabi SAW mulai untuk mengajarkan kepada mereka ya, ibadah-ibadah yang lainnya setelah mengajarkan tauhid kepada mereka. Wa fi hadha yaqul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Maka berkaitan dengan hal ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata, itu dalam kitabnya kata beliau, kadzalika ahlus sunnah wal jamaah wa ahlul hadis hum ansaru dinihi wa kitabihi wa sunnati rasul. Demikianlah ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul hadis, mereka adalah penolong agama, penolong Al-Quran dan penolong sunnah Rasul. Jadi Ahlus Sunnah itu menolong agama, menolong Al-Quran dan menolong sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menolong agama yang mulia ini. Hakikatnya ya, kita itu tidak butuh, agama itu tidak butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada agama ini. Tapi ketika kita mau menolong agama Allah, Allah bantu. Yang kedua, menolong Al-Quran. Bagaimana cara menolong Al-Quran? Kalau antum ditanya bagaimana cara menolong Al-Quran, di antaranya kata para ulama, cara menolong Al-Quran itu adalah satu, ya, yaitu dengan kita memberikan hak dari Al-Quran itu. Al-Quran itu dibaca, itu cara menolong Al-Quran. Yang kedua, kita pahami makna ayatnya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan dipelintir-pelintir. Karena itu cara kita untuk menolong Al-Quran. Makanya kalau kita dapati ada orang mentawil-tawil ayat-ayat Al-Quran, maka tugas kita untuk menolongnya adalah mengembalikan pemahaman itu ke pemahaman
yang sebenarnya, pemahaman yang dianjurkan. Ya. Seperti misalkan ketika sebagian kaum muslimin yang mereka itu memalingkan makna dari istawa atau memalingkan makna dari kalimat yadun atau wajhun, ya, tangan Allah, wajah Allah, dia palingkan. Oh, nggak boleh kita bilang Allah punya tangan, karena kalau Allah punya tangan itu sama dengan makhluk. Nah, menolong agama Allah Ta'ala dengan kita mengembalikan maknanya, bahwasanya yang dimaksud dengan tangan di situ kita pahami sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah punya tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kembalikan ke pemahaman yang sederhana. Demikianlah cara kita untuk menolong Al-Quran. Termasuk masalah wajah. Kita tidak boleh katakan Allah punya wajah, karena kalau kita katakan Allah punya wajah, dia sama dengan makhluk. Maka kita tolong Al-Quran itu dengan kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan wajah di sini adalah wajah yang Allah inginkan. Adapun bentuk wajah Allah seperti apa, wallahu alam, dan itu akan kita lihat nanti kalau sudah masuk surga. Jadi kalau Anda pingin melihat wajah Allah, jawabannya berarti harus masuk surga. Itu caranya. Dan menolong sunnah Rasul, ya, dengan menghidupkan sunnah di rumah. Ya. Minum kopi itu nggak ada sunnah Rasul aja mah. Apalagi sampai buat dalil, janganlah engkau mati kecuali atau melainkan pada mulutmu ada bau nauri. Ada itu hadis buatan mana, nggak jelas itu. Emang antum pernah dapati di Mekah ada kopi? Di Madinah ada kopi nggak ada? Sekarang ada. Dulu nggak ada. Nggak ada. Zaman dulu nggak ada kopi. Nggak bisa tumbuh kopi di sana. Di mana antum mau tanam kopi? Madinah, Mekah, nggak bisa lah. Lalu kemudian Nabi bersabda kopi. Sejak kapan Nabi kenal kopi? Ada. Lihat ya orang-orang itu ya. Mereka rela berdusta atas nama Allah Ta'ala, atas nama Nabi SAW. Mereka tidak ada rasa malu-malunya berdusta atas nama Nabi SAW. Padahal Nabi sudah ancam itu dengan mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta dengan menyebut dan membawa namaku, maka silakan ambil tempat duduknya di dalam api neraka. Ya sengaja. Tapi jamaahnya akhirnya itu yang menyebabkan akhirnya minum kopi. Oh, kurang dikit. Nek kopi kalau nggak ada temennya nggak api. Bukan pisang goreng, kapal api itu loh, kereta api. Kopi hitam. Ya. Sudah gitu tiap pagi itu kan, tiap sore. Saya pernah sholat di satu masjid ya, dekat rumah. Masya Allah bagus, rapi, masjidnya kelihatan. Tahu-taunya di pojokan itu mungkin ada segini itu puntung rokok jemaah. Ya Allah, di masjid itu rokok banyak, puntung rokok tuh, subhanallah. Anak khawatirnya itu puntung rokok itu bekas infak-infaknya masyarakat itu dibeli. Jadi ditaruh di pelaporan itu dana operasional. Salah satunya beli. Tinggal orang-orang. Dana umat Anda kelola lalu Anda beli seperti itu. Ini suudzon saya ya. Tapi semoga dia bawa sendiri gitu loh. Paling tidak meringankan dosanya. Ya, beli pakai uang operasional masjid. Beli rokok. Ini namanya menyelewengkan amanah. Jangankan itu antum beli rokok, ada orang atau ada ini model apa namanya, kan sekarang itu sebagian masjid Anda lihat kotak infak itu dibagi 3, ada operasional, terus apa lagi
kegiatan sosial, terus kegiatan dakwah, ya toh? Ada operasional, sosial, dakwah. Ketika antum mengambil kegiatan dana, kegiatan dakwah untuk sosial, itu tidak boleh. Kapan itu boleh? Antum harus umumkan dulu kepada masyarakat bahwasanya kami akan menggunakan dana ini untuk itu. Kalau masyarakat bilang sudah, tidak apa-apa dipakai, tidak ada masalah. Tapi kalau antum sengaja mengambil tanpa kemudian memflorkan kepada masyarakat, itu tidak boleh. Berarti antum menyelewengkan apa yang menjadi amanah itu kepada tempat yang bukan semestinya. Ya dakwah, ya dakwah. Sosial, ya sosial. Kalau operasional, operasional. Dan operasional itu harus jelas. Masjid, AC, ya listrik itu kan, listrik, AC, apa pokoknya semua, termasuk operasionalnya tenaga kebersihan, itu operasional. Jangan nanti kan ya kebutuhan bulanan nih, pegawai, terus listrik, air, tiba-tiba di bawahnya dan lain-lain. Ya oposin dan lain-lain, harus diperinci dan lain-lain itu. Ojo ditulis dan lain-lain, perinci. Ya, penting, ini amanah. Banyak yang tidak amanah dalam masalah ini. Akhirnya dananya entek kemana-mana, nggak ngerti. Itu di tempat saya, di masjid di kampung saya itu. Dananya banyak, tiap hari diumumkan. Telah masuk sumbangan, telah masuk sedekah, begini. Ya. Begini. Diumumkan, tapi giliran jamaahnya minta agar masjid itu dipasangin pendingin ruangan, tiba-tiba saldo kita minus, kata lah ya apa sih? Terus gimana? Pelaporannya nggak ada. Subhanallah. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Nanti ujung-ujungnya kalau saldo minus ini Wahabi pokoknya. Apa kaitannya saldo minus Wahabi? Listrik mati, perhatikan masalah ini jemaah. Taib. Jadi kenapa mereka dikatakan Ahlus Sunnah atau At-Taifah Al-Mansurah? Ya karena mereka menolong agama, menolong Al-Quran dan menolong Sunnah Rasul SAW. Ala anna al-wasfa bi ahli sunnah innama yatahaqqaqu liman yatamassal haqiqatas sunnah ala nahwi alladhi dzakara Ibnu Rajab. Maka berdasarkan sifat ini, ya sifat yang diberikan kepada ahli sunnah, ya, dan bagi mereka-mereka yang merealisasikan hakikat dari sunnah tersebut, oleh karena Imam Ibnu Rajab beliau mengatakan begini, was sunnatu, yang dimaksud dengan sunnah hiya at-tariqah al-masluka, yaitu satu metode yang dilalui, satu metode yang dilalui, fayashmulu at-tamassuku bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rasyidun, yang mana itu mencakup
kita berpegang teguh dengan apa-apa yang Nabi berada di atasnya dan para sahabat. Ya, para sahabat. Saya ulangi, sunnah itu adalah metode yang dilalui yang mencakup berpegang teguh dengan apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya, berupa al-i'tiqad, keyakinan, akidah. Penting ini akidah jemaah. Makanya akidatus salaf, mengikuti akidah salaf. Wal a'mal, amal soleh. Wal aqwal, dan juga ucapan. Jadi berupa akidah, amal, ucapan. Wa hadhihi hiya sunnah al-kamilah, dan inilah sunnah yang sempurna. Walihada kana salafu qadiman la yutliku isma sunnah illa ala ma yashmulu dzalika kulluhu atau kulluhu dam. Oleh karena itu dahulu para salaf mereka tidak akan menisbatkan ataupun menyematkan nama sunnah ini kecuali kalau mereka sudah mengamalkan semuanya. Kalau belum kita mengamalkan semuanya, mereka tidak akan mengatakan diri mereka sunnah. Kita tuh dengan gampang sekali mengatakan diri kita sunnah sekarang. Padahal masih banyak sekali hal-hal yang jauh dari contoh para salaf terdahulu. Contoh, saya kasih contoh. Yang kita itu harus malu. Ya, nggak cocok kita dikatakan sunnah kalau masih kita punya hal ini. Satu, kalau masih suka mengejek-ejek dan mencaci maki penguasa, jangan Anda mengatakan diri Anda sunnah. Karena mencaci maki dan mengejek penguasa itu bukan ciri dari ahlus sunnah. Bukan ciri dari ahlus sunnah. Ahlus sunnah tidak pernah mencaci maki penguasa jemaah. Ya. Atau contoh yang lain. Ya. Ahlus sunnah adalah mereka-mereka yang tidak mudah di dalam menghukumi satu masalah. Mereka kalau dapat satu hal, mereka tidak akan langsung menghukuminya, tapi mempelajari tabayyun. Dapat satu berita, satu apa, mereka tidak langsung mengatakan tidak, tapi tabayyun dulu, benar atau tidak, dari mana sumbernya. Tidak langsung kemudian share sana share sini, tidak. Atau di antara contoh yang lainnya, kita kalau ingin mengaku diri kita sebagai sunnah, ya, dan ini adalah contoh para salaf, yaitu menjauhkan diri dari sifat durhaka terhadap guru. Nah tuh, jangan durhaka sama gurunya. Gimana mau dikatakan salaf kalau kita durhaka terhadap guru-guru kita? Subhanallah, banyak tuh kita dapati. Ya. Mereka-mereka yang mengaku sebagai ahlus sunnah, ya, bahkan menyematkan di belakang namanya salafiyun, ana salafi, tapi nyatanya sama gurunya naudzubillah, ya, durhaka sama gurunya, naudzubillah. Apakah pantas mereka dikatakan ahlus sunnah? Jawabannya tidak. Tidak pantas mereka dikatakan salafi. Ya, sangat tidak pantas. Nah, karena itu para jamaah sekalian ya, perhatikan masalah ini. Ya, jangan kita mengaku sunnah kalau belum tiga hal ini ada pada diri kita. I'tiqad, keyakinan, amal, dan ucapan. Harusnya satu lagi. Sebagian para ulama menambahkan satu lagi, akhlak. Ahlus sunnah itu terkenal dengan akhlak. Ya, akhlaknya. Karena banyak di antara kita yang kurang akhlak,
kurang attitude, perlu belajar lagi tentang masalah akhlak. Kasihan, banyak kita dapati kaum muslimin ini akhlaknya jauh dari akhlak yang baik, terutama yang sudah ngaji. Taib itu dari perkataan Ibnu Rajab. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tadi ini maksud dengan sunnah itu adalah satu metode yang dilalui yang mencakup atau yang mencakup berpegang teguh dengan apa yang Nabi dan para sahabat berada di atasnya, baik berupa keyakinan, amal, perkataan, dan inilah sunnah yang sempurna. Dan dahulu para salaf mereka tidak akan menisbatkan nama ini kepada diri mereka kecuali setelah mereka melakukan semuanya. Ya, dan poin yang keempat tambah satu lagi yaitu akhlak. Jadi ada 4, i'tiqad keyakinan, kemudian amal, perkataan, dan akhlak. Ini penting. Ya, karena ini yang bisa membedakan antara kita dengan non ahlus sunnah. Baik para jamaah sekalian, ini mungkin poin yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Tidak bisa sampai sore ini. Kayaknya antum juga ngantuk nih. Ya telat mulainya. Harusnya tadi pada zuhur tuh langsung gitu kan ya. Ya harusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu? Gak ada ibu-ibunya, sudah tidur. Taib kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika syulan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.